LPSI karena mereka dua. Hari ini saya akan melakukan bagaimana tindakan untuk pemeriksaan ketajaman mata atau visu dan juga ketajaman pendengaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pemeriksaan untuk ketajaman mata, yang dimana itu tujuannya untuk menilai apakah ada gangguan pada ketajaman mata. Baiklah, langsung saja. Untuk yang alat yang digunakan itu kita harus menggunakan Snellen chart ya. Sini sudah saya siapkan untuk Snellen chart. Kemudian setelah itu kita posisikan pasien itu jaraknya itu 5-6 meter dari arah Snellen chart. Misalkan Snellen chartnya di sini ya. Kemudian untuk pasiennya itu 5-6 meter dari Snellen chart, bisa juga 20 langkah ya. Kemudian bisa posisi pasien itu duduk dan juga posisi pasien berdiri. Kemudian kita meminta pasien untuk menutupi sebelah matanya seperti ini. Tidak perlu untuk ditekan, hanya saja menutupi bola mata yang sebelahnya. Jadi lihat menggunakan satu mata. Kemudian untuk visus normal itu 20 feet per 20 feet. Jadi dia melihat di baris ke-20 ini sudah ada tandanya ya, 20 per 20 di sini dia bisa melihat batas ini, itu bisa dikatakan normal. Kemudian ada ketentuan untuk pemeriksaan visus mata ini. Jika dia menyebutkan satu huruf, jika dia salah menyebutkan satu huruf pada satu baris, itu visusnya tetap. Kemudian jika dia salah 2 huruf pada deretan satu visus, itu nilainya juga tetap. Kemudian jika dia salah lebih dari setengah angka, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 huruf di sini, kemudian dia salah 4 huruf, berarti itu nilai visusnya di atas visus yang salah tadi. Jadi di sini misalkan yang salah tadi di barisan ke 20 per 25, jadi visusnya itu 20 per 30, begitu ketentuannya. Baiklah, jika dikatakan normal itu 6 per 6 dan juga bisa dikatakan juga 20 feet per 20 feet. Baiklah, untuk ketajaman mata itu saja. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada ketajaman pendengaran. Baiklah, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada ketajaman pendengaran. Itu alat yang kita butuhkan ialah garpu tala. Kemudian di sini kita posisikan pasien untuk duduk. Di sini sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk pemeriksaan pendengaran itu ada 2. Yang pertama Rhine test dan juga Weber test. Jadi di sini pertama kita akan melakukan pemeriksaan Rhine test terlebih dahulu ya. Baiklah, untuk pasiennya kita posisikan pasien untuk duduk terlebih dahulu. Baiklah, kemudian di bagian tulang telinga, di sini tulang telinga ya, di bagian sini tulang telinga. Jadi untuk pertama kita bunyikan garpu tala dengan kekuatan 512 Hz di bagian tulang telinga. Kemudian jika bunyinya yang didengar oleh pasien itu sudah berhenti, minta pasien untuk mengangkat tangan. Oke, baiklah, kita coba terlebih dahulu. Baiklah, kemudian setelah itu kita pindahkan ke bagian ke biang telinga. Kemudian jika pasien sudah tidak mendengarkan lagi, minta pasien untuk angkat tangan ya. Baiklah, 1, 2, 3. Seperti itu. Baiklah, kemudian ada interpretasinya, itu jika bagian depan telinga itu lebih besar mendengarkan suara daripada di bagian tulang telinga, itu dikatakan normal. Jika bagian depan telinga tadi lebih kecil, lebih sebentar maksudnya suaranya dibandingkan dengan yang di tulang telinga, itu dikatakan tulikonduktif. Kemudian untuk pemeriksaan Weber test itu sama saja, hanya saja itu membunyikannya di bagian di antara mata, jadi di atas kening seperti ini ya. Baiklah, setelah kita bunyikan, jika pasien sudah tidak mendengar bunyi lagi, itu bisa meminta pasien untuk mengangkat tangannya ya. Baik, 1, 2, 3. Baiklah, untuk itu jika pasien mendengar dari kedua telinganya itu normal. Jika pasien hanya mendengar suara dari garpu tala tadi hanya dari sebelah telinga, itu berarti dikatakan tulikonduktif. Baiklah, setelah itu kita lakukan dokumentasi apa hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan juga pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.